Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Yudi Krisna Wicaksono MIP selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman kelompok 4 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada sore kali ini kita dapat berdiskusi, berkumpul melalui via Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan saat ini. Saya Uli Syakia sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita sore hari ini yang berjudulkan Wawasan Nusantara bagian 1. Serangkaian acara diskusi pada sore hari ini yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada penyampaian materi, dan yang ketiga ada penutup. Memasuki serangkaian yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka diskusi pada sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut dapat memperlancar diskusi kita pada sore hari ini. Memasuki serangkaian acara yang kedua yaitu penyampaian materi. Selanjutnya materi yang pertama akan disampaikan oleh Yohana Ramadanila Mayori. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Konsep dan urgensi wawasan Nusantara secara etimologis, yaitu melihat kesatuan Nusantara antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Istilah pengetahuan pulau berasal dari kata wawas, yaitu bahasa Jawa dan berarti pandangan tinjau atau penglihatan indrawi. Kemudian ditambahkan akhiran an. Arti wawasan adalah cara pandang, cara tinjau, dan cara melihat. Sedangkan kata Nusantara terdiri dari dua kata, yaitu Nusa yang berarti pulau atau kepulauan yang bersatu, dan di antara yang berarti tempat atau dua elemen, yaitu dua benua dan dua samudra. Oleh karena itu, makna Nusantara adalah kesatuan pulau-pulau yang terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, materi selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Fitriatul Azizah. Dipersilahkan. Pada TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN. Pengertian wawasan Nusantara menurut definisi TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Definisi wawasan Nusantara secara singkat adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menghargai dan mengutamakan kebinekaan dalam mencapai tujuan nasional. Pada pengertian modern, kata Nusantara dapat diartikan sebagai kata ganti wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan laut yang ada di sekelilingnya. Wawasan bisa diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya merupakan fenomena atau gejala sosial yang dinamis yang memiliki 3 unsur dasar. Selanjutnya, latar belakang diperlukannya wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia.
Wilayah Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke sebagai satu kesatuan memerlukan konsepsi wawasan Nusantara yang berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, dan perbuatan baik bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara tentu saja memiliki peran atau fungsi yang dikelompokkan dalam beberapa pandangan, yaitu A. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan yang mempunyai kesatuan kecakupan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang B. Wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan negara merupakan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan bangsa. Yang C. Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan, sehingga dalam pembahasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan tetangga. Selanjutnya, menggali sumber historis, sosiologis, dan politis wawasan Nusantara. A. Sumber historis wawasan Nusantara. Lajunya konsep wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kertawijaya pada tanggal 13 Desember 1957, mengeluarkan deklarasi yang dikenal dengan nama Deklarasi Juanda, yang isinya pokoknya adalah bahwa lembar batas wilayah Indonesia menjadi kesatuan wilayah laut di antara pulau-pulau bukan lagi sebagai pemecah karena tidak ada lagi laut besar, tapi penghubungan pulau. B. Latar belakang sosiologis. Bermula dari wawasan kewilayahan, namun sering tuntunan dan perkembangan konsepsi, wilayah negara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, sebagai dalam rumusan HBNN 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan. Baik, terima kasih C. kepada teman-teman yang C. Latar belakang politis. Kepentingan nasional mencakup cita-cita nasional, tujuan, dan visi nasional warga negara bermula dari Deklarasi Juanda, kemudian dirumuskan dalam naskah GBHN sebagai hasil konsep politik. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi. Sebelum saya tutup, saya sedikit menyampaikan kesimpulan dari diskusi kita pada sore hari ini, yaitu kesimpulannya wawasan Nusantara adalah cara pandang wawasan Nusantara meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, kebijakan, dan tindakan penyelenggaraan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, terutama menjadi pedoman untuk seluruh rakyat Indonesia dalam bertindak di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan wawasan Nusantara adalah terwujudnya persatuan dan kesatuan yang dijiwai dengan semangat kekeluargaan dan rasa kebersamaan bangsa Indonesia. Sekian dari saya selaku moderator, banyak salahnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.